Seorang guru di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ditahan polisi karena dituduh menganiaya terhadap muridnya. Namun pihak sekolah menemukan kejanggalan atas penahanan sang guru yang dinilai tidak bersalah. Udah. Bagaimana Bu? Ibu sehat Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Bu? Senang Bu? Jangan penangguhannya Bu. Supriyani tak kuasa menahan tangis haru saat keluar dari rumah tahanan Kejaksaan Konawe Selatan. Suami dan sejumlah rekan Supriyani sesama guru telah menunggu dan menyambutnya di depan rutan. 6 hari, Supriyani harus merasakan hidup di dalam tahanan dengan tuduhan melakukan penganiayaan kepada salah satu muridnya. Sejak awal, Supriyani yang sudah bekerja selama 16 tahun sebagai guru honorer itu mengaku tak pernah menganiaya seperti tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Syukur saya bisa pulang ke rumah. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan sini ada hikmah yang saya dapatkan. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengaku dengan perbuatan itu Bu? Tidak Pak, tidak. Bu, sudah berapa tahun Bu Ibu di situ? Setelah masa honor sudah 15 tahun. Masuk 16. Selama ini memang tidak ada begitu? Tidak pernah. Ibu memang tidak tahu kalau mau ditahan ya Bu ya? Sudah berapa hari Ibu ditahan di sini Bu? 1 minggu. Pihak SDN 4 Baito menemukan kejanggalan atas penahanan Supriyani yang dinilai tidak bersalah. Pihak sekolah menegaskan tuduhan itu tidak benar. Dan ini benar-benar kami tidak membenarkan. Setahunya di sekolah terjadi apa Pak? Setahunya di sekolah itu tidak ada kejadian seperti ini, tidak ada Pak. Kecuali saya tanya. Jadi saya tanya kalau dia ngomong. Makanya itu saya kaget tuh, bisa-bisa ada kejadian. Lalu dia tuduh sebagai pelakunya, saya juga kaget itu. Kuasa hukum Supriyani mengatakan proses hukum Supriyani terus dilanjutkan. Pendampingan hukum akan dilakukan demi keadilan bagi Supriyani. Ya, kalau masalah kejanggalan itu memang sih ada. Tetapi terlepas dari itu, ya nanti kita proses di pengadilan nanti. Termasuk dengan permintaan uang 60 juta itu seperti apa? Ya, nanti kita proses di pengadilan saja ya. Karena ini proses sudah proses hukum, ya kita jalan secara hukum. Tetapi kalau pengadilan ataupun kejaksaan untuk ada perdamaian, ya kenapa tidak? PGRI Sultra akan mengawal kasus itu hingga tuntas. Meski saat ini penahanan guru yang dituduh menganiaya telah ditangguhkan. Harapan saya kira kita sudah tahu kronologisnya semua. Alhamdulillah kalau kemarin itu kesannya kayak saya benar. Saya kira tidak lagi di situ. Nah, sekarang ini ada perkembangan. Tadi alhamdulillah sama-sama Bapak Ibu saksikan kita sudah ada penangguhan penahanan. Alhamdulillah. Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan juga menjamin Supriyani akan kembali mengajar meski berstatus ditangguhkan. Ada hak istilah untuk tidak harus mengajar. Untuk diketahui bahwa Ibu Supriyani sekarang sementara mengikuti program PPG ya, dalam rangka untuk sertifikasi guru, program sertifikasi guru, percepatan sertifikasi guru. Kemudian ibu juga sementara proses rekrutmen P3K. Insya Allah tetap akan mengajar. Kasus dugaan penganiayaan ini ditangani Polres Konawe Selatan sejak 5 bulan terakhir. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febri Sam mengatakan pihaknya segera mencari solusi terbaik dari permasalahan itu.
apa yang kami dapat yang menjadi win-win solution itu adalah pemulihan hak, setidaknya pemulihan hak untuk 3 identitas tadi. Seperti itu. Tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa superior ataupun tidak ada yang merasa inferior dari yang lain. Kita ingin solusi ini bisa memulihkan hak-hak semua 3 identitas tadi. Karena ini sedang berjalan prosesnya, kami tidak ingin melangkahi ataupun tidak ingin terlalu jauh memberikan keterangan. Supriyani merupakan guru di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan. Ia dituduh menganiaya siswa kelas 1 hingga terluka di bagian paha pada 24 April lalu. Belakangan diketahui sang anak merupakan anak seorang polisi. Mediasi pun sempat dilakukan. Supriyani dipanggil polisi dan dipertemukan dengan keluarga korban. Karena tidak ada kesepakatan damai, keluarga korban mempertanyakan perkembangan kasus itu. Penyidik lalu menindaklanjuti dengan melakukan gelar perkara hingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka. Supriyani ditahan sejak 17 Oktober lalu setelah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Andolo, Kejaksaan Negeri Konawe, akhirnya menangguhkan penahanan Supriyani. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini kita sapa jurnalis Kompas TV, Yusnandar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Yusnandar, setelah ditangguhkan penahanan terhadap Supriyani, apakah proses hukum terhadap guru yang bernama Supriyani masih akan dilanjutkan? Ya, baik rekan Arjuno dan saudara, setelah ditangguhkan penahanannya, proses hukum terhadap guru Supriyani yang merupakan guru sekolah dasar 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan yang jadi tersangka kasus penganiayaan siswanya masih terus berlanjut. Dan pada hari Kamis 24 Oktober 2024 besok akan digelar sidang perdana kasus tersebut di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, rekan Arjuna. Ya, Yusnandar, untuk saat ini bagaimana dengan kondisi Ibu Supriyani pasca ditangguhkan penahanannya? Ya, berdasarkan konfirmasi kami dengan penasihat hukum dari Ibu Supriyani, saat ini kondisinya dalam kondisi baik dan kini masih diungsikan di rumah jabatan Camat Baito, Konawe Selatan, rekan Arjuno. Baik, untuk saat ini seperti apa kondisi dan juga apakah Ibu Supriyani sudah bisa mengajar kembali ke SDN 4? Ya, baik. Untuk terkait apakah Ibu Supriyani masih mengajar atau tidak, terkait hasil konfirmasi kami dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan, pada hari ini yang bersangkutan sudah diperbolehkan kembali untuk mengajar di SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, rekan Arjuno. Baik, untuk saat ini apakah sudah ada konfirmasi ataupun respons dari pihak pelapor terkait dengan penangguhan dari Ibu Supriyani? Sejauh ini kami belum dapat informasi saksi dari pihak pelapor terkait penangguhan penahanan. Kami masih menunggu konfirmasi dari pihak-pihak terkait, rekan Arjuno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Yusnandar dari Kendari, Sulawesi Tenggara.